Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan aplikasi pharmaceutical care. Khususnya kita melihat dari sisi pekerjaan kefarmasian di bidang clinical farmasi atau farmasi klinik. Mari kita bahas. Dimulai dari apa itu pharmaceutical care ya. Pharmaceutical care adalah suatu bentuk tanggung jawab ya terhadap suatu pengobatan, suatu terapi obat yang bertujuan untuk mencapai suatu outcome atau mencapai suatu efek yang mana efek tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien yang meminum obat tersebut. Nah, kalau menurut definisi lain oleh Cipoll, Strand, and Morley, pharmaceutical care itu adalah suatu kegiatan ya, di mana seorang praktisi ya, contohnya ya farmasi dalam hal ini apoteker itu mengambil suatu tanggung jawab atau mengemban suatu tanggung jawab untuk suatu keperluan menjamin terapi dari pasien. Jadi menjamin pengobatan yang diberikan kepada pasien dan and is held accountable for this commitment. Dan praktisi tersebut bertanggung jawab ya, berkomitmen untuk menjaga terapi pada pasien tersebut menghasilkan suatu outcome untuk menjamin kualitas hidup dari pasien. Nah, apa filosofi dari asuhan kefarmasian atau asuhan farmasi atau pharmaceutical care? Ya, itu sama artinya. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan sosial pasien, melakukan pendekatan yang berpusat pada pasien atau yang biasa dikenal dengan istilah patient oriented ya. Mengasuh pasien merupakan cara yang dilakukan. Jadi asuhan kefarmasian ini artinya adalah mengasuh pasien ya. Mengemban tanggung jawab khusus, di mana tanggung jawab khusus itu adalah untuk melakukan identifikasi adanya drug related problem atau masalah terkait obat, lalu mengatasi masalah terkait obat tersebut yang telah terjadi, serta mencegah masalah yang potensial akan terjadi. Jadi masalah seputar obat ya, masalah terkait obat. Mengidentifikasinya, jika sudah terjadi berarti harus diatasi, langkah-langkahnya apa, dan untuk yang potensial terjadi kita cegah ya, adanya tindakan preventif. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam kelompok drug related problems ya, atau masalah terkait obat? Masalah terkait obat itu bisa berdasarkan Cipoll ya, klasifikasinya. Ada juga yang berdasarkan dengan PCNE ya, PCNE. Nah, drug related problems itu terdiri dari yang pertama untreated indication, artinya ada indikasi atau problem medis pasien yang tidak diterapi. Nah, kemudian yang kedua adalah improper drug selection, artinya obat yang diberikan tidak tepat. Yang ketiga adalah masalah dosis. 3 dan 4 ini adalah masalah dosis yang hubungannya nanti dengan ketercapaian efek terapi ya. Ada dosis yang subdosis, subterapeutik, ada yang overdosis. Lalu ada not receiving drugs, artinya pasien tidak menerima obat. Nah, tidak dapat menerima obat. Yang berikutnya adalah adverse drug reaction, artinya reaksi efek samping, semisal seperti itu. Jadi reaksi lain dari efek obat yang ditimbulkan. Interaksi obat dan penggunaan obat tanpa indikasi. Jadi ada pemberian obat tetapi tidak ada indikasinya, misalnya seperti itu. Proses asuhan farmasi kepada pasien, kita lihat. Standar proses harus rasional, ya, sistematik, komprehensif, ya harus rasional, sesuai dengan guideline-nya, pengobatannya menjunjung tinggi hak pasien, ya, sistematis, komprehensif. Jadi ketika memberikan obat itu harus dilihat seluruh kondisi pasien, baik itu kondisi klinis, fisik maksud saya, kondisi fisik ya, kondisi klinisnya dari parameter laboratorium dan pertimbangan lain, sehingga harus komprehensif dan dapat menyelesaikan masalah, sehingga diperlukan pelayanan kefarmasian yang berkualitas,
cermat, dan konsisten. Anda tidak akan ketemu dengan kondisi pasien yang sama 2 kali. Jadi, kondisi pasien itu akan berbeda-beda. Ya, kondisi pasien itu akan berbeda-beda setiap harinya yang ditemui. Sehingga asuhan kefarmasian itu butuh suatu proses yang sistematis. Jadi apa yang harus kita lakukan, pendekatan kepada pasiennya harus seperti apa, terkait terapi apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Lalu berikutnya adalah kita harus memantapkan hubungan terapeutik. Artinya seperti ini. Pertama, kita melakukan asesmen. Pastikan bahwa semua terapi obat itu sesuai dengan indikasinya. Semisal pasien diberikan metformin. Metformin adalah salah satu contoh antidiabetik oral. Ya, tetapi ketika dilihat, diperiksa kembali, ya, diidentifikasi, dilihat bahwa pasiennya tidak menunjukkan gejala fisik dalam tanda kutip, ya, misalnya kalau metformin antidiabetik ya untuk diabetes mellitus seperti itu, atau kondisi lain. Nah, karena metformin itu juga bisa dipakai untuk kondisi problem medis seperti PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, yang mana PCOS itu kan pasiennya wanita, ya, terjadinya gangguan hormon atau gangguan di rahim wanita. Nah, ketika dilakukan identifikasi, evaluasi, tidak ada tanda-tanda pasien terindikasi untuk menerima metformin. Dari kadar gula darah atau pemeriksaan lain juga tidak muncul. Contoh lainnya adalah misalnya pemberian kaptopril. Kaptopril adalah salah satu golongan antihipertensi, golongan AC, ya, di mana ketika diperiksa, diidentifikasi pasiennya tidak mengalami tekanan darah yang tinggi, ya, tidak ada tanda-tanda hipertensi. Nah, sehingga ini obat tidak ada indikasinya. Kenapa ini harus diberikan? Sehingga harus di cross check. Tetapi ketika kita meng-cross check bukan hanya dari sisi farmasinya saja, tapi kita harus cek ke literatur, kita harus cek juga ke klinisinya, ke dokter. Kenapa pasien ini diberikan obat ini? Nah, ketika memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda klinis, tanda-tanda fisik, berarti obat tersebut tidak sesuai indikasi, tidak ada indikasi. Aman dan nyaman, identifikasi pemantauan terapi obat. Nah, begitu ya. Kita pantau ketika obatnya sudah oke, dan ternyata semuanya sesuai indikasi, obatnya sudah tepat. Tinggal kita identifikasi pemantauannya apa. Lalu setelah kita asesmen, kita lakukan care plan. Nah, ini sama sebenarnya prinsipnya dengan kita mengerjakan SWOT. Mengerjakan analisis kasus, ya, kasus suatu pasien dengan menggunakan metode SWOT. Subjective, Objective, Assessment, and Plan. Nah, ketika kita sudah menentukan asesmen, kita lihat apakah ada masalah terkait obat di pengobatan pasien, kita lakukan di proses asesmen. Setelah proses asesmen selesai, kita lakukan care plan. Nah, ketika ada masalah, ya, ada masalah pemantauan terapi obatnya, misalnya terjadi masalah begitu, ada banyak asesmen, misalnya tadi obat tidak ada indikasinya tidak diobati, dosisnya tidak sesuai, maka kita harus atasi, capai tujuan terapi dan cegah adanya masalah baru terkait pemantauan terapi obat. Evaluasi, dokumentasi, evaluasi monitoring perkembangan pasien dan temukan PTO yang baru, masalah PTO yang baru. Lalu dilakukan follow up secara terus menerus. Jadi setelah di asesmen pastinya dimulai dengan kita tahu dulu, kita data subjektifnya apa, objektifnya apa, baru kita lakukan asesmen, lalu kita lakukan plan yang sesuai untuk obatnya dan dievaluasi. Apakah care plan kita sudah sesuai dan tercapai efek terapi dengan meminimalisir terjadinya efek samping atau adverse drug reaction. Monitoring terapi obat. Nah, apa saja yang dilakukan monitoring? Yang pertama adalah monitoring KU atau keadaan umum pasien. Misalnya kondisi klinis pasien, tanda-tanda vital, tekanan darah, ya, heart rate, respiration rate, seperti itu. Pemeriksaan laboratorium.
Yang kedua adalah monitoring efektivitas terapinya. Semisal tadi diberikan captopril, merupakan suatu antihipertensi, berarti yang harus dicek adalah obat ini efektif atau tidak dilihat dari tekanan darahnya. Gitu. Yang berikutnya adalah monitoring farmakokinetik klinik, ya, melihat therapeutic drug monitoring (TDM). Nah, di sana memonitor bagaimana kadar obat di dalam darah. Nah, setelah diyakini kadar obat dalam darah sudah sesuai, maka tujuannya adalah untuk memastikan efek terapi obat tercapai dan meminimalisir adanya adverse drug reaction melalui farmakokinetik klinik. Selain itu, kita juga harus menyesuaikan dosisnya ini sudah sesuai belum. Kalau pasiennya lansia, apa yang harus dilakukan? Apa perubahan farmakokinetik yang terjadi pada pasien yang lansia? Demikian juga dengan pediatri, dosisnya harus bagaimana. Ketemu lagi dengan penyakit kronis, ya, dengan pendekatan farmakokinetik klinik, misalnya bertemu dengan pasien renal disease, ya, liver disease, seperti itu. Di sana perlu monitoring farmakokinetik klinik, ya. Berikutnya adalah monitoring adverse drug reaction, reaksi lain, reaksi samping obat. Kita memonitoring efek samping terjadi atau tidak, yang potensial apa saja, yang sudah terjadi apa, dicegah, yang potensial kita monitoring. Nah, lalu monitoring interaksi obat. Interaksi obat secara umum ada 3 jenis, ya, mayor, moderate, dan minor. Nah, kita monitoring apa yang terjadi dengan interaksi mayor, apa yang terjadi dengan interaksi minor dan moderate. Ketika obat A dan B dikombinasikan, diminumkan pada pasien, dan ternyata terjadi interaksi. Nah, interaksinya apakah aktual atau potensial? Ketika sudah terjadi berarti aktual, maka harus diatasi. Apakah obatnya harus diminum dijeda seperti itu atau yang lain? Nah, intervalnya diperpanjang misalnya atau diperpendek atau bagaimana. Lalu kalau potensial, ya, kita harus lakukan monitoring atau pencegahan. Oh, ini nanti potensi terjadi ketika diinteraksikan misalnya metformin dengan akarbose atau insulin dengan insulin rapid acting dengan metformin. Nah, ketika dikombinasikan ini akan terjadi hipoglikemi akut misalnya dalam waktu 24 jam. Nah, itu potensial terjadi. Nah, sebelum 24 jam ya kita harus melakukan monitoring. Apakah interaksi itu terjadi atau tidak. Nah, salah satunya seperti itu. Sama dengan efek samping, ya, side effect. Side effect bahkan ada yang rapid, cepat, ada yang delay. Begitu. Jadi lama. Misalnya efek samping extrapyramidal syndrome, ya. Extrapyramidal syndrome yang biasa terjadi pada penggunaan obat-obat antipsikotik, ya, antipsikotik. Misalnya clozapine, seperti itu, atau clozapine, trihexyphenidyl, misalnya seperti itu. Nah, risperidon gitu, ya. Nah, yang bisa beresiko, berpotensial meningkatkan resiko terjadinya efek samping extrapyramidal syndrome. Nah, itu kan extrapyramidal syndrome itu bisa saja rapid, jadi ketika minum langsung terjadi EPS atau extrapyramidal syndrome. Ada juga yang delay. Nah, jadi kita harus monitoring, harus tetap monitor. Lalu yang berikutnya adalah monitoring toksisitas obat. Bagaimana tanda-tanda ketika terjadi toksisitas obat? Ketika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan terkait obat tersebut? Nah, misalnya pada pasien yang diberikan obat indeks terapi sempit, yang misalnya obat phenytoin. Nah, ketika dosisnya dinaikkan sedikit saja karena obatnya termasuk indeks terapi sempit, ketika dosisnya dinaikkan sedikit saja, maka berisiko toksisitas. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu terjadi toksisitas? Ada tidak tanda-tanda fisik pada pasien? Jika tidak ada, berarti kita harus lakukan pemantauan atau pengukuran kadar obat di dalam darah. Ya, kembali lagi dengan farmakokinetik klinik. Nah, kita monitoring, ternyata terbukti kadarnya naik sangat tinggi, gitu, ya, melebihi dari range terapeutik. Dan kita pantau, kita monitoring apa yang terjadi dengan tanda-tanda fisik pada pasien. Nah, selain itu apa yang harus kita lakukan terhadap obat yang beresiko toksisitas tadi. Jadi sebenarnya monitoring 1, 2, 3, 4, dan 5 ini harus dilakukan secara komprehensif, ya, secara berbarengan gitu. Next. Nah, pertama kita bahas satu persatu. Monitoring KU atau kondisi pasien semisal ada 3, ya. Kondisi klinik.
Keadaan saat datang. Apakah pasiennya tenang, gelisah, kesakitan, sesak nafas, anemis ya. Anemis itu kondisi pada pasien anemia, lemah, pucat seperti itu atau lemah. Kesadarannya bagaimana? Kompos mentis kah? Sadar, somnolen, mulai mengantuk, apatis, tidak merespon kanan kiri, sopor sudah mulai tidak ada mulai tidak sadar, koma atau mati. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara kita menentukan kesadaran ini melalui GCS. Kesadaran saat cedera kepala melalui Glasgow Coma Scale. Coba kita lihat ya. Nah, ini Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale itu adalah ketika ada kondisi koma, ya koma. Koma itu terjadi kerusakan atau disfungsi batang otak yang disebabkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. GCS atau Glasgow Coma Scale itu adalah alat untuk mengukur derajat kesadaran seseorang yang mengalami cedera otak traumatis. Para dokter dan para medis menggunakan GCS ini. Jadi ketika datang pasien ya kondisi darurat akibat cedera otak traumatis, kecelakaan misalnya seperti itu, atau karena suatu penyakit sehingga terjadi cedera otak, dilakukan pengukuran menggunakan GCS ini. Oke. Nah, ini contoh skor GCS total ya. Ada E, ada M, dan ada V. Skornya 3 sampai dengan 15. Penulis di rekam mediknya seperti ini. Jika dia skornya 3, maka E3, M3, V3 sama dengan 9 dijumlahkan. Interpretasi atas skor total GCS pada umumnya kita lihat. Nah, E itu adalah respon membuka mata terbaik. Jadi respon membuka gitu ya. M itu respon motorik. Jadi kanan kiri seperti itu. Coba dilihat ketika biasanya kan dicek dengan menggunakan senter gitu ya, senter kecil, terus kita lihat apakah matanya seperti silau gitu ya, spontan menutup. Kalau spontan menutup berarti responnya masih baik. Nah, kalau respon motorik itu kalau dicubit seperti itu ya, dipukul kanan kiri itu. Respon verbal itu ketika diajak berbicara. Misalnya, respon membuka mata terbaik, mata terbuka spontan, mata terbuka oleh seruan. Harusnya kalau spontan itu dengan cahaya saja, cahaya dekat begitu kan, spontan menutup membuka. Nah gitu, itu masih normal berarti. Skornya paling tinggi 4. Lalu ada mata terbuka oleh seruan. Sudah di center, tidak merespon tapi harus dipanggil dulu. Itu sudah mulai menurun. Mata terbuka oleh rasa sakit, dipukul misalnya. Tidak ada respon membuka mata. Kalau respon motorik misalnya mematuhi perintah verbal. Coba Bapak angkat tangannya misalnya. Atau gerakan terarah untuk merespon rasa nyeri. Jadi misalnya tangannya dicubit. Tadi sudah diminta Bapak coba diangkat tangannya, tidak merespon. Nah, coba kita cubit tangannya. Kalau tidak merespon, coba kita turunkan ke bawah. Menarik anggota badan dari rangsang nyeri. Jadi kalau tadi ketika dicubit dia langsung mengarah, tahu oh ini yang tangan saya yang dicubit. Tapi kalau tidak juga, coba kita kuatkan cubitnya, apakah dia menarik anggota badan. Fleksi kejang atau abnormal ya, mulai kejang, postur kaku terhadap nyeri, tidak ada respon. Kalau verbal ya masih bisa berbicara, sudah menurun, mulai kacau, menurun lagi kata-katanya tidak jelas, atau bersuara, makin turun lagi dia mulai bersuara tanpa ada tujuan ya, makin turun lagi itu tidak bersuara, diam. Itu untuk interpretasi GCS. Kita lihat yang ini. Nah, ketika di total angka EMV-nya di total, maka jika 15, totalnya 15 maka normal. Kalau 13 sampai 15 cedera kepala ringan, 9 hingga 12 cedera kepala sedang, 3 hingga 8 cedera kepalanya berat, kurang dari 7 sudah sama dengan koma, 3 artinya koma dengan kematian otak. Oke, kita kembali sini. Nah, kondisi berikutnya yang dilihat adalah apakah pasiennya mengalami nyeri, mual, muntah, seperti itu. Lalu tanda-tanda berikutnya adalah tanda-tanda vital pasien. Nah, ini tanda-tanda vital ya, tekanan darah, nadi,
suhu badan, respirasi. Kalau nadi biasanya disebut dengan heart rate. Kalau respirasi biasanya RR atau respiration rate. Lalu pemeriksaan laboratorium, monitoring parameter penyakit dan efek terapi. Jadi misalnya pasiennya mengalami hipokalsium. Hipokalsium berarti yang dicek adalah kalsium. Hipokalemia, kita cek kaliumnya. Hiponatremia, berarti cek natriumnya. Lalu terkait dengan efek terapinya. Efek terapinya misalnya pasiennya tadi diberikan metformin, gula darah, kita cek gitu. Monitoring efek toksik obat tadi ya, setelah dijelaskan di slide sebelumnya adalah melihat tanda-tanda toksisitas, biasanya berkaitan dengan farmakokinetik klinik. Nah, bagaimana dengan monitoring efektivitas terapi? Tergantung dari terapi obat yang diberikan. Misalnya yang diberikan adalah antibiotik. Kondisi klinis pasiennya appetite, demam, dan kondisi umumnya jelek. Ya, tanda-tanda vitalnya kita cek suhu sama nadinya. Ya, karena kan pasiennya diberikan antibiotik, berarti tanda vitalnya kita ukur. Kalau antibiotik biasanya ada infeksi bakteri, seperti itu biasanya pasiennya demam. Kita ukur suhunya dan nadinya bagaimana. Pemeriksaan laboratorium, leukosit, kalau menunjukkan infeksi kita harus cek leukosit atau LED-nya. Gitu ya. Laju endap darah, LED itu laju endap darah. Lalu ketika diberikan obat antidiabetik oral atau insulin, kondisi pasiennya mual muntah, 3P itu poliuri, polidipsi, polifagi, ya polifagi banyak makan, ciri-ciri pasien diabetes mellitus, ya polifagi, poliuri banyak kencing, ya polidipsi sering haus. Tingkat kesadaran, pasiennya koma hiperglikemi, artinya pasiennya kondisinya koma karena kadar gula darahnya sangat tinggi, yang mana istilahnya adalah hiperglikemi. Pemeriksaan labnya gula darah puasa, 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan, HbA1c untuk jangka panjang. Biasanya HbA1c itu diukur setiap 3 bulan. Tanda-tanda lain, kondisi pada pasiennya lemas, lapar, gemetar, ya. Koma hipoglikemi. Ada juga koma itu ada 2 kalau pada pasien DM yang ditakutkan. Koma hiperglikemi artinya koma karena kondisi gula darahnya sangat tinggi, ya, yang dinamakan hiperglikemi, atau koma hipoglikemia, artinya kondisi koma pada pasien di mana kadar gula darahnya sangat rendah, ya, 70 mg per desiliter atau di bawahnya. Antihipertensi, ya tekanan darah nadi begitu. Kalau diberikan nitrat, ya golongan nitrat, sindrom koroner akut, ya pada pasien-pasien gangguan jantung, pasiennya mengalami sesak nyeri dada, dan ini tidak perlu pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau monitoring efektivitas terapi itu disesuaikan lagi. Apakah kita hanya monitoring kondisi umumnya, ya? Apakah kita hanya melihat tanda vital? Apakah kita hanya melihat pemeriksaan laboratorium, ya, baik itu melalui feses, melalui darah, melalui urin, ya, cairan air liur seperti itu, atau keringat, atau cairan paru-paru seperti itu, atau dahak, ya. Tergantung dari terapi yang diberikan dan kondisi klinis pasiennya. Ada yang semuanya harus dimonitor, misalnya seperti pemberian antibiotik ini. Ya. Lalu diuretik pada CHF, ya. Chronic heart failure, gangguan jantung kronis, pasiennya sesak nafas, kita lihat apakah setelah diberikan diuretik pasiennya sudah tidak sesak nafas. Volume urin selama 24 jam. Karena biasanya kalau pada chronic heart failure pasiennya sesak nafas, itu biasanya sesak nafas karena adanya karena udem paru, ya, terjadinya penumpukan cairan di organ paru-paru, sehingga diberikan diuretik. Kita lihat pasiennya masih sesak nafas enggak nih. Terus harusnya ketika sudah diberikan diuretik, harusnya kita ukur volume urinnya selama 24 jam. Oke. Berikutnya adalah monitoring farmakokinetika klinik. Nah, obat dengan indeks terapi sempit, digoxin, phenytoin, carbamazepin, asam valproat, ya, antibiotik gentamisin, aminoglikosida, ya, semua jenis antibiotik golongan aminoglikosida itu semuanya termasuk indeks terapeutik sempit. Dan amphotericin dan tacrolimus. Nah, tetapi farmakokinetik klinik itu biasanya banyak dibahas pada materi khusus begitu, farmakokinetik klinik, di mana di dalamnya ada therapeutic drug monitoring.
Kendalanya, nah di rumah sakit seringkali tidak semua rumah sakit melakukan ini. Karena pertama biayanya mahal, fasilitas tidak semua rumah sakit ada lab TDM karena labnya khusus dan sebagainya. Nah, lalu apa peran farmasis dalam monitoring ini? Yang pertama kita menetapkan jadwal sampling. Jadi kapan pasien akan kita ambil cairan biologisnya. Misalnya tadi sudah muncul adanya tanda-tanda toksisitas, kita mengidentifikasi obat apa ini yang menyebabkan toksisitas. Nah, kita lakukan penjadwalan dulu kapan sampling kita ambil. Kita menggunakan cairan darah misalnya. Lalu setelah diambil samplingnya, kita interpretasikan data terkait dosis dan respon. Dosisnya berapa sih yang semua diberikan? Terus kadar obat di dalam darahnya berapa setelah diberikan? Selama berapa hari? Lalu respon yang diberikan yang ditimbulkan oleh pasien bagaimana? Gitu. Lalu adjustment dosis. Ya, ini biasanya adjustment dose itu diberikan pada pasien yang satu kalau dia renal disease, contohnya chronic kidney disease atau akut kidney injury, tapi biasanya banyak yang chronic kidney disease. Lalu pasiennya liver disease, cirrhosis hepatik, seperti itu. Lalu pasiennya adalah geriatri juga, lansia ya, dan pasiennya pediatri dan kondisi-kondisi penyakit kronis lain di mana membutuhkan adjustment dose. Berikutnya adalah monitoring adverse drug reaction. Ya, reaksi obat yang merugikan itu ada dua. Ada tipe A, artinya respon obat yang merupakan peningkatan efek farmakologi obat atau toksisitas, ya, jadi meningkat efek farmakologisnya, atau meningkatkan efek sekunder, efek sampingnya yang malah meningkat. Biasanya tergantung dosis. Jadi reaksi based on dosis, itu tergantung dosisnya. Kalau tipe B itu tidak berkaitan dengan efek farmakologi. Biasanya melalui mekanisme imunologi atau melalui genetik ya, farmakogenetik, biasanya lewat reaksi alergi. Kalau alergi kan biasanya tidak based on dose ya, tidak berdasarkan dosis gitu. Kalau yang reaksi A semakin meningkat dosisnya, diperkirakan resiko toksisitasnya semakin meningkat atau resiko efek sampingnya meningkat. Walaupun tidak semua obat sebenarnya seperti itu. Nanti kita lihat form monitoring obat. Nah, terakhir masih ada ya. Monitoring ADR, adverse drug reaction. Tadi monitoring interaksi obat. Nah, interaksi perubahan sifat farmakodinamik maupun farmakokinetik suatu obat yang disebabkan oleh pemakaian dua obat atau lebih secara bersamaan. Faktornya apa saja? Bisa karena diet atau karena kebiasaan merokok, alkohol, dan lain-lain. Jadi interaksi obat itu ada jenisnya, ada interaksi obat dan obat, ada interaksi obat dan makanan, interaksi makanan dan makanan. Obat yang mempengaruhi itu disebut dengan precipitant drug, maaf. Nah, obat yang terpengaruh, obat yang dipengaruhi dinamakan dengan object drug. Pada interaksi yang melalui enzim sitokrom P450, nah biasanya proses interaksi obat sebelum ke sana saya bahas sedikit. Interaksi obat itu ada dua mekanisme. Ada mekanisme karena farmakokinetiknya atau farmakodinamik. Nah, biasanya kalau di farmakokinetik ya, berdasarkan proses farmakokinetik, interaksi itu biasanya terjadi pada fase metabolisme, di mana fase metabolisme itu dibantu oleh enzim sitokrom P450. Nah, ketika ada obat yang diberikan bersamaan dan salah satunya sebagai precipitant drug ya, yang dia berinteraksi melalui enzim sitokrom P450 ini, maka objek drug atau obat yang dipengaruhi itu disebut sebagai substratnya. Dan precipitantnya atau obat yang mempengaruhinya itu disebut dengan inhibitor atau induktor. Inhibitor artinya dia menghambat enzim sitokrom P450. Kalau dia induktor, maka dia mempercepat kerja dari enzim sitokrom P450. Misalnya, ada obat A dan obat B diberikan secara bersamaan. Ternyata ketika diberikan bersamaan, obat ini berinteraksi. Interaksinya secara farmakokinetik. Ternyata obat A ini bisa bertindak sebagai inhibitor enzim sitokrom P450 sehingga obat B yang metabolismenya
banyak dibantu oleh enzim sitokrom P450 untuk bisa termetabolisme menjadi metabolit aktif misalnya. Nah, itu terganggu karena terhambat tadi oleh obat A yang sifatnya inhibitor enzim sitokrom P450. Seperti itu. Demikian juga dengan yang induktor. Obat A bertindak sebagai induktor enzim sitokrom P450, artinya dia mempercepat gitu ya, meningkatkan kerja enzim sitokrom P450. Akibatnya obat B banyak sekali yang termetabolisme atau bahkan terbantu dengan adanya induktor atau interaksi tadi. Jadi interaksinya baik gitu ya hasilnya, sehingga bisa meningkatkan efektivitas dari obat B, meningkatkan kadar obat di dalam darahnya sehingga bisa meningkatkan efek terapi. Tapi hati-hati ketika kadar obat meningkat, apalagi kadar obat bebas ya, meningkat di dalam darah dan efek terapinya maksimal seperti itu, resiko toksisitas harus dimonitoring. Nah, itu untuk interaksi obat. Monitoring toksisitas obat. Mengenali tanda toksik pada obat dengan indeks terapi sempit. Contoh, yang paling sering adalah phenytoin. Tanda-tanda klinik, ataksia, ya, blurred vision, kabur, slurred vision, dizziness, drowsiness, confusion, mood berubah, kadar obatnya di bawah 100. Kalau sudah kadar obat di bawah 100, resiko kematian. Teofilin, muntah berulang, agitasi, konvulsi, takikardi, pupil dilatasi, tremor, insomnia, hipokalemi, dan iritabilitas. Digoxin bisa mempengaruhi EKG, elektrokardiogram, kurva ST yang menurun, hiperkalemia, mual muntah, blood vision, perubahan tingkah laku, confusion, dan heart block. Warfarin juga sama, ya, pendarahan, koma, angina, dan nyeri abdomen serta nyeri otot. Oke, sekarang kita coba lihat aplikasi Pharmaceutical Care, asuhan kefarmasian, pada pertama pasien gagal ginjal. Di sini ada kasus Tuan KO 73 tahun masuk rumah sakit dengan kondisi umum lemah, sering mual, muntah minimal 5 kali sehari, 5 hari tidak mau makan, kencingnya agak nyeri, kesadaran mulai turun. Hasil diagnosisnya azotemia, uremia, dan anemia. Azotemia artinya kadar nitrogennya tinggi di dalam darah. Uremia, kadar ureanya sangat tinggi, di mana urea itu juga merupakan limbah yang harusnya dikeluarkan. Dan anemia, artinya kadar Hb, hemoglobinnya turun. Riwayat penyakit dahulu, pasiennya diabetes mellitus, hipertensi, retinopati, dan left ventricular hypertrophy. Jadi bagian ventrikular kiri mengalami perbesaran. Tinggi badan sekian, berat badan sekian. Pasiennya mendapatkan Interpril, yaitu isinya lisinopril, sekian. Letonal, spironolactone, glumin, metformin, neurodex itu vitamin, paracetamol, dan lasik atau furosemid injeksi. Nah, coba kita lihat di sini tertampil data laboratorium, BUN, blood urea nitrogen sekian normalnya, dan kreatinin atau serum kreatinin. Dari tanggal 26, 3 dan seterusnya setelah dilakukan 6 kali pemeriksaan, BUN-nya sangat tinggi di awal 130, terus turun lagi, sempat naik sedikit, naik lagi, turun lagi. Kreatininnya juga sama, 6 ya, 3, 2, dan ini masih tergolong tidak normal atau masih tergolong tinggi. Kita lihat, gagal ginjal itu ada 2, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut itu terdiri dari 3, ada prerenal, artinya dia di atas organ ginjalnya. Biasanya karena defisit cairan, dehidrasi, karena diare ya. Diare, dehidrasi bisa menyebabkan gagal ginjal akut atau akut kidney injury. Pendarahan, emesis ya, muntah, dan drug induce karena obat-obat yang bisa menginjus gagal ginjal akut melalui kenaikan serum kreatinin yang drastis. Intrarenal, akut tubular necrosis, akut interstitial nephritis, dan karena batu ginjal, keganasan, dan lain-lain. Dan pascarenal, di bawah organ ginjal biasanya infeksi saluran kemih seperti itu. Gagal ginjal kronis itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, ada yang karena diabetik pada pasien yang diabetik, ada yang juga yang non diabetik. Prinsip terapi
gagal ginjal itu bagaimana? Jadi problem medik yang sering terjadi pada pasien gagal ginjal adalah dia hipertensi, diabetes mellitus, dan atau diabetes mellitus, uremia, asidosis metabolik, anemia, hiper or hipokalemia, hiper or hiponatremia, dan hipofosfatemia, dan banyak lagi. Biasanya yang umum ini. DRP itu masalah terkait obat pada pasien gagal ginjal biasanya adalah obat yang kurang tepat. Nah, yang paling sering itu. Jadi, ketika kita menentukan terapi, kita harus lihat ini pasiennya gagal ginjalnya akut atau kronik, maka hati-hati dalam pemberian obat yang bisa menginduce renal toxicity, atau toksik pada renal. Overdose atau low dose, efek samping, interaksi diperhatikan, dan drug induced tadi. Ya. Renal function. Nah, apa sih pemeriksaan dari fungsi renal? Itu ada 4. Pertama adalah blood urea nitrogen atau BUN tadi, di mana urea nitrogen itu adalah hasil akhir dari metabolisme protein. Nah, dihasilkan oleh hati, ditransportasikan ke darah, dan dikeluarkan dari ginjal. Nah, secara bebas ya itu terfiltrasi oleh glomerulus dan sebagian itu direabsorpsi kembali oleh tubulus. Nah, tapi ada kadarnya 8 sampai 18 mg per desiliter. Use as a screening test. Nah, biasanya digunakan sebagai tes untuk dysfunction renal, tetapi tidak bisa sebagai quantify the extent of renal disease. Kita bisa menghitung berapa nih progresivitas atau keparahan dari penyakit renal disease-nya, itu tidak bisa. BUN itu meningkat pada kondisi akut or chronic renal failure pada pasien yang diet high protein intake, jadi proteinnya tinggi pada saat diet, katabolisme yang meningkat misalnya pada saat infeksi atau pada saat operasi, upper GI bleeding ya, pendarahan pada bagian atas gastrointestinal atau esophageal varices ya, adanya varices ya di esophageal, blood converted to ammonia by bacteria. Jadi ketika upper GI bleeding atau varices esophageal, biasanya ketika varices esophageal ini pecah ya varisesnya, darahnya berubah menjadi amonia oleh karena bakteri. Dehidrasi atau penurunan cairan itu juga bisa meningkatkan BUN. BUN menurun jika terjadi end stage of liver disease, artinya pasien yang liver disease tapi sudah end stage. Ya. Water excess atau dilution atau hilangnya cairan. Nah, berikutnya adalah serum kreatinin. Male sekian, female sekian. Serum kreatinin itu adalah hasil dari metabolisme otot. Ya. Kecepatan dari pembentukan dari massa otot. Jadi kecepatan pembentukan serum kreatinin tergantung dari massa ototnya. Difiltrasi di glomerulus, sedikit sekali yang disekresikan atau yang direabsorpsi oleh tubulus. Makanya kalau pasien lansia ya serum kreatininnya meningkat gitu. Indikator of renal function, dia dipengaruhi oleh indikator of renal function, artinya pemeriksaan serum kreatinin juga untuk fungsi renal, tetapi biasanya serum kreatinin ini dipengaruhi oleh diet ya, pola makan, time of day, waktu pengambilannya, usia, jenis kelamin, kegiatan pasien, obat-obatan yang diminum ya. Caution in unstable renal function or acute renal disease. Jadi kadang-kadang hasilnya tidak stabil, tapi masih digunakan sejauh ini untuk pemeriksaan renal disease. Creatinine clearance, measurement of creatinine clearance ya, pengukuran dari creatinine clearance itu untuk mengetahui estimasi dari kecepatan filtrasi di glomerulus, juga biasanya GFR atau CLCR ini atau creatinine clearance digunakan untuk melakukan staging ya, berapa sih stage renal disease-nya. Dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan ukuran size dari ginjal, measurement, urine collection, dan hitung dengan Cockcroft-Gault. Jadi mengetahui creatinine clearance itu bisa dengan urin yang dikumpulkan, ditampung, atau perhitungan Cockcroft-Gault. Nah, ini dia. Normalnya sekian. Renal disorder, kalau dia di antara 60 dan kurang dari 120,
maka biasanya tidak bergejala. Jadi pasien renal disease yang chronic kidney disease, kalau dia angka CRCL-nya lebih dari 60 tapi di bawah 120 symptomless, jadi tidak merasakan gejala apapun. Nah, ini adalah renal insufficiency. Secara umum ada mild, moderate, severe, tapi kan bisa lihat ya, kita bisa cek kembali di KDIGO kriteria about status of renal disease-nya. Jadi ada akut dan kronik, itu berbeda. Oke, lalu berikutnya adalah urine collection. Ditampung urinnya selama 24 jam dengan catatan pasiennya patuh gitu. Jadi setiap pipis ditampung. Biasanya kalau dirawat inap pasien dipakaikan urine bag untuk ditampung urinnya. Ini adalah perhitungan estimated creatinine clearance. Di sini menggunakan Cockcroft-Gault equation ya. Ini rumusnya 140 dikurangi usia dikali ideal body weight dibagi serum creatinine dikali 72. Apa sih kekurangan dari Cockcroft-Gault walaupun masih sangat sering dipakai? Can it be used if kalau usianya kurang dari 15 tahun atau lebih dari 90 tahun. Nah, banyak sekali perhitungan CRCL selain Cockcroft-Gault ya, ada Jalif and Jalif, ada MDRD begitu, tapi yang biasa dipakai adalah Cockcroft-Gault. Renal function is changing rapidly. Jadi ketika menghitung CRCL itu kadang juga bisa berubah ya dengan sangat cepat. Kalau pada pasien yang pregnancy, GFR-nya meningkat lebih dari 20%, serum creatinine kurang dari 3 kali normal range, dan pada kondisi amputasi, ya organ yang diamputasi. Dose adjustment. Nah, prinsip dose adjustment, loading dose is usually unchanged for digoxin and gentamicin. Jadi pemberian dosis itu kan ada yang loading dose, artinya dia disuntikan dalam bentuk bolus, jadi diberikan dalam dosis besar di awal, langsung disuntikan, dan biasanya tidak berpengaruh pada pasien yang renal disease, kecuali obat-obat yang digoxin dan gentamicin. The most common maintenance dose changes are to decrease the doses or increase the dose interval or both. Jadi kalau pemberian obat ya itu ada dua, ada loading dose dan maintenance dose. Kalau loading dose itu yang diberikan biasanya melalui bolus, jadi disuntikan 1 kali dosis besar, lalu diberikan secara infus atau drip gitu ya, infusion. Itu dinamakan maintenance dose, ya berapa kali sehari seperti itu. Nah, itu biasanya berubah. Biasanya pada pasien renal disease dosisnya kita turunkan atau meningkatkan intervalnya. Jadi intervalnya yang diperpendek atau diperpanjang. Referensinya kita bisa lihat di BNF, datasheet, Bennett, Drug Information Handbook, Renal Pharmacotherapy, banyak ya. Lalu bagaimana dengan liver disease? Tadi chronic kidney disease ya, atau renal disease. Liver disease itu juga sama, ada gagal hati akut dan gagal hati kronik. Terjadi dalam waktu singkat, penyebab biasanya virus atau obat ya, paracetamol, isoniazid ya. Nah, itu isoniazid. Jarang ada hipertensi portal ya, terjadi hipertensi di bagian hati, ensefalopati hepatik ya, dan udem otak. Reversible sifatnya, bisa kembali normal. Kalau gagal hati akut terjadinya lama, bulanan atau tahunan, penyebabnya bisa virus hepatitis B dan C dan alkoholik artinya orang yang suka konsumsi alkohol, disertai hipertensi portal, tapi jarang ensefalopati hepatik dan udem, tapi sifatnya irreversible artinya tidak bisa kembali ke normal. Problem medik umum ya, biasanya menderita ensefalopati hepatik, variceal bleeding, artinya adanya pendarahan variceal ya, biasanya di esofagus, dan asites, penumpukan cairan di bagian abdomen. DRP, masalah pasien liver disease, pemilihan obat yang kurang tepat, sama dengan renal disease tadi ya. Lalu ada masalah lain, adverse drug reaction, obat yang diperlukan tapi tidak diberikan, sulitnya penyesuaian dosis. Nah, tidak ada parameter untuk penyesuaian dosis. Kalau renal disease itu kan kita bisa hitung serum creatinine dan creatinine clearance-nya. Nah, kalau liver disease itu tidak adanya parameter Child-Pugh score. Itu biasanya pada sirosis hati kita bisa hitung stagingnya. Nah, kalau di renal disease kita bisa hitung serum creatinine. Kita bisa tahu serum creatinine sehingga kita bisa hitung creatinine clearance atau
GFR-nya. Sehingga kita bisa tahu berapa kapasitas ginjal masih bisa berfungsi, sehingga kita sesuaikan dosis berdasarkan itu. Kalau liver disease itu Child-Pugh score itu hanya untuk mengetahui seberapa parah ya, sudah berapa kapasitas yang rusak dari liver. Oke, pada pasien DM, problem medik umum hiperglikemia, hipoglikemi, comorbid disease, banyak ya comorbid komplikasi DM. Komplikasi DM itu ada makro dan mikro, ini maksudnya 3 dan 4 ini sama ya. Makro dan mikrovaskular. Makrovaskular itu yang berhubungan dengan kardiovaskular ya, jantung, pembuluh darah ya. Kalau mikrovaskular itu ada 3, retinopati ya, gangguan pada mata, nefropati ya, gangguan pada ginjal, dan neuropati atau gangguan pada syaraf. Terjadi resistensi insulin dan intercurrent illness. Jadi selama pengobatan pasien DM tiba-tiba muncul diagnosa baru, di mana bisa berhubungan dengan DM-nya atau tidak berhubungan dengan DM. DRP, pemilihan dan pendosisan insulinnya kurang tepat. Ketika pasien diberikan insulin oleh klinisi, oleh dokter, tidak sesuai jenisnya, dosisnya juga kurang tepat. Seringkali itu terjadi. Pemilihan antidiabetik oral juga kurang tepat, kurang sesuai. Interaksi, efek samping, sering sekali terjadi interaksi dan efek samping. Drug induce, ya, hiper dan hipo. Ada obat-obat lain di mana misalnya pasiennya DM, dia juga menderita komplikasi lain atau penyakit lain, gitu. Nah, ketika diberikan obat lebih dari 1, lebih dari 2, bahkan lebih dari 3, nah ada obat-obat yang malah dia menginjus hipoglikemia. Nah, sehingga pasiennya juga minum obat DM, juga minum obat yang bisa menginjus hipoglikemia, sehingga kondisi pasiennya drop. Itu bisa mengakibatkan koma hipoglikemi. Dan sebaliknya, dan masalah ketidakpatuhan sering kali terjadi. Lalu pada pembedahan. Nah, kolaborasi dengan tim bedah, praoperasi sebagai farmasi klinik ya, kita melihat kita evaluasi konseling, obat-obat apa yang harus di stop dan diteruskan. Nah, jadi ketika ada pasien, apakah pasiennya dalam kondisi pengobatan, kita lihat evaluasi mana obat yang di stop dan teruskan. Interaksi obat kronik dengan obat prosedur anestesi. Jadi ketika misalnya sebelum dibedah harus konsumsi obat apa, misalnya ada, tapi itu berinteraksi tidak dengan obat prosedur anestesi. Selama operasi, rekomendasikan antibiotik profilaksis, ya, pencegahan. Antibiotik profilaksis. Pasca operasinya, setelah operasi, evaluasi ada nggak infeksi luka operasi, begitu. Lalu evaluasi mual muntahnya bagaimana, nyeri juga pasca operasi. Patient oxygen itu ada istilahnya GPA ya, gravida para or partus atau aborsi. Kasus prevalensi tinggi, partusnya normal, melahirkan normal atau preterm atau postterm. Preeklamsi ringan atau berat, dan eklamsi serta plasenta previa. Plasenta previa itu plasentanya menutupi jalan lahir. Preeklamsi itu kondisi di mana tekanan darahnya di atas normal. Kalau eklamsia menuju eklamsia. Kalau eklamsia itu sudah tekanan darahnya di atas normal, juga ada tanda-tanda lain. Nanti akan ada materi khusus terkait eklamsi dan preeklamsia. Oke. Selesai. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya.